Jangan sakit hati. Kalau kau tegur jangan sakit hati. Kalau kau rasain teguran dia betul, jangan sakit hati. Berbetulkan kehidupan kita masing-masing. Itu ada sebarang cerita, itu surga tidak sembarang orang masuk. Bahkan saya kan tukang sasaran si ceria, dia mendekatkan diri itu dari cahaya yang anak saya berlutut pun dia tidak boleh. Betul kan tidak? Dia kena macam saya, jauh macam dia. Tidak boleh karena sangat kudus. Nah kalau perangai kita ikut pikiran sama melayani, itu Tuhan bilang dia kasih turun sudah itu malaikat Metatron sama anak saya. Dia cakap begitu karena dia menjaga hati jemaat. Tapi di dalam hati saya dia tidak boleh berhenti. Sebab dia gandengan saya. Ya. Tapi buat masa ini dia berehat. Macam mana saya mendoa kalau tidak saya punya pendamping, saya pun tidak tenaga sudah. Tinggal Pak Yuli Pak Jasra yang kasih doa kamu. Habis rencana kami hancur. Habis. Bangkit generasi baru. Bangkit generasi baru. Supaya orang berjalan. Pasti semangat. Fasilitas mesti semangat. Bapak Yuli pasti semangat. Ya, penambahan sejalan Pastor Jas mesti tetap semangat. Bapak Yuli pun harus semangat. Sebab itu urapan sudah ada dalam badan kamu, jadi harus kamu aktifkan. Belajar aktifkan. Ya, yang sudah terpilih belajar aktifkan. Tidak semestinya yang terpanggil di depan kamu semua boleh aktifkan sudah. Harus belajar aktifkan. Iya, seperti itu Pak. Bersemangat. Tetap jangan percaya. Tetap kamu semangat. Saya tidak tahu berapa lama saya akan kembali. Tidak besok Jangan saya menderita kalau saya kembali kepada Bapak dulu. Saya banyak lagi, saya kurang sebenarnya. Mungkin kamu sudah tidak lah, saya banyak kurang. Jadi saya perlu perbetulkan lagi 100% dengan Tuhan. Jadi saya harap kamu tetap semangat, aktifkan doa kamu. Paling terutama sekali jaga kekudusan. Tolong jaga kekudusan. Dan Pastor Jaslon, Bapak Yuli, sila aktifkan, sudah belajar mendoakan dan harus yakin itu kuasa ada. Jangan berkata-kata, tapi kerjakan. Kenapa itu pilih kepala itu botak itu. Dia namanya itu orang kau yang kasih tumbuh rambut itu. Ada saya mau tambah sedikit mengenai yang anak saya si N bangkitkan satu terselip perkataan mengenai ini anak saya si Nanak sajalah semua kita panggil anak. Jadi kejadian itu yang mereka jatuh di Kate. itu katin itu 2 tingkat atas dan bawah. Jadi naik lagi tinggi berapa tilam saya kasih naik itu mungkin 4 di atas lagi tinggi dia orang. Sebab dia orang main-main di atas. Jadi itu katil itu tidak ada dinding. Umur dia masa itu belum sekolah. Ya dua belum sekolah. Si N sama dia belum sekolah. Jadi saya ini selalu buat kerja di rumah. Ini berlaku dekat itu Landris sana dulu gereja lama. Jadi masa tuh saya buat kerja. Sepertinya saya rasa ada bom yang langsung waktu saya jemur kain. Dan saya buat kerja ini sentiasa, saya tidak terpikir yang dorong tuh panjat tuh katil yang tempat saya susun bantal, semua tilang. Jadi saya langsung masuk, saya tengok apa kejadian, dia nangis sudah, dia bilang, anak jatuh mak, dia bilang. Sekarang saya tengok dia begini, saya pegang kepala dia rata terus ini. Ini dua ini sama ini berkonek, dua-dua kepala. Sini rata. Kepala lagi tuh. Saya. Itu lah tampil zaman gandingan saya. Jadi di sini nih, yang kita kan ada ini, dia langsung rata terus. Jadi pas pergi, dia sudah saya kasih tahu dia balik kerja, langsung saya telepon dia, saat emergency kami pergi yang klinik yang
ada untuk RSBP-nya staff itu Dr. Kong di Loyang Damai sana. Dia bilang, setahu saya kalau kepala ini dia bilang mesti kamu pergi hospital Wikas. Dia bilang saya tidak boleh buat apa-apa, 1 biji obat pun saya tidak boleh bagi dia, sebab ini bagian tengkorak kepala. Jadi dia bilang sebaik kamu saja ini kertas dan bagi di sana. Kami 1 sen pun tidak ada duit. Lalu kami berbincang, jangankan duduk di kedai kopi, tiada. Naik motor saja tuh 3 orang. Jadi mereka membesar ini dengan motor yang dipandu oleh Syazlan sekarang itu, sampai sekarang tuh motor. Sampai 4 orang kami tuh duduk itu motor berapa tahun. Jadi masa tuh dia bilang, pastor kita tidak duit toh, tidak perlu lah, dia bilang balik rumah saja. Jadi kami balik rumah, dia balik kerja. Saya tipu dia, setiap kali minum sedikit saja air muntah, sedikit saja minum air dia muntah. Kamu tahu berapa lama tuh? Saya kasih doa dia, setiap kali saya doa dia saya kasih masuk ke dalam member. Tuhan Yesus, saya bilang, kami ini sudah tiada duit, apa saya boleh buat? Kami langsung tidak ada punya apa-apa, hanya kau saja yang ada dalam keluarga kami. Ini anak kalau kamu ambillah. Tiap kali saya berlutut, saya kasih masuk di dalam member, saya habis berlutut. Saya kasih masuk dia, saya pun masuk. Itu saya buat lebih daripada 7 hari. Dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu saya tidak bawa X-ray. Saya terpikir kalau kami dia akan tahan, ada jalan lain, memang kepala akan dipotong juga. Sebab itulah jalan hospital. Jadi saya tidak mau itu berlaku kepada dia. Jadi saya punya keputusan, saya hanya beriman. Kalau Tuhan kehendaki dia pergi, pergilah. Kau yang membagi, saya bilang kau juga mengambil. Saya menangis. Setiap kali dia muntah, dia tidak dapat terima itu air, sebab sedikit saja air pasti dia muntah. Gegar-gegar sudah dia, pucat sudah dia. Saya dukung dia kasih masuk di dalam itu member. Tuhan, saya bilang jangan biar dia sengsara, ambil saja lah. Saya tidak tahu yang begini kejadian. Dan baru saya dengar anak saya si Ed kasih tahu yang Tuhan baru-baru kasih tahu dia. Begitu cerita dia. Jadi saya hanya pasrah sama Tuhan. Apapun perjalanan pelayanan, saya hanya mampu berdoa. Tidak ada jalan saya lain. Selain hidup kita ini ada karena Tuhan, kita kembali juga kepada Sang Pencipta. Yang penting di sini jalani apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Saya percaya setiap badan kita yang duduk ini ada, dia sudah taruh. Cuma tinggal kita mengerti macam mana kita mau buat itu pekerjaan Tuhan. Tergantung dari iman, kekudusan, tindakan kita. Itulah sebabnya kita ada dalam gereja, di rumah Tuhan. Disinilah kita mendapat perhatian dari Tuhan, penyertaan segala yang kedahsyatan mukjizat pekerjaan Tuhan. Itu bukan berlaku kepada 2000 tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, tapi sekarang itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu saya merasakan setelah itu berlakunya datang ini tabut. Sesuatu saya rasa lain. Betul-betul Tuhan menyatakan itu pekerjaan dia. Sebab waktu itu dia beritahu dengan saya, dalam masa beberapa tahun kamu akan masuk pengujian. Jadi memang kalau kuasa dari surga masuk di dalam badan orang menyuci itu berat. Sebab kita penuh daging. Saya sendiri pun saya masih belajar. Banyak yang saya perlu buat dalam diri saya, dari ketaatan, menghormati masa, bersekutu dengan Tuhan, mau berdoa, pikiran, mulut, segala keinginan, macam-macam. Jadi kalau Tuhan kasih sadar kita, satu persatu mau dibuang-buang lah. Jangan simpan lagi, buang, sampai kita bersih. Begitu. Jadi kita sekarang ini masih dalam pengujian. Jangan ada di antara satu sama lain yang mau marah, mau benci. Tidak. Kita berusaha menyenangkan hati Sang Pencipta. Tuhan Yesus sayang kita jemaat Tuhan. Bila saya ingat itu kan saya mau menangis. Bila saya mengucap saya ingat, saya mau menangis. Sebab saya rasa itu kasih sayang seorang Bapa. Sampai saya begini, saya mau ikut begitu. Kalau orang timur kau dianggap gila. Sampai ada orang yang mau begini.
pastor ini selalu di kebun saya sejak. Ikut saya rasa macam saya butuh sayang Bapak. Betul-betul sekarang sayang saya ada Bapak. Sampai dia balik, dia pegang sapunya dada pakai tangan dia. Tenang anakku, dia bilang. Dia tunduk begini. Segala satu ada waktu, kata Tuhan Yesus. Perkataannya semua yang tepat. Emas bagi badan saya. Dari situ muncul saya tidak selera mau makan minum. Sekarang kan saya tidak selera makan tuh daging, mau paksa saja masuk di mulut, saya tidak tenaga. Saya tidak suka itu daging. Datang saya makan itu dulu, saya tidak suka makan daging. Pastor bilang makan sedikit-sedikit, nanti tidak tenaga. Dia bilang, saya makan roti, minum, begitu. Tuh mau susut-susut sudah badan tak. Sebab itu selera, kena angkat. Jadi itu penyucian maksud dia. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Dia kasih bersih badannya. Jadi jemaat Tuhan, jangan kita bersedih, jangan kita merasa yang kita tidak berharga. Jangan kita merasa yang lain-lain. Kita dipenuhi damai sejahtera. Sebab ini adalah membawa kita damai. Di dalam Tuhan itu segala-galanya adalah damai. Sebab sementara saja kita di sini sebenarnya alam yang kita tinggal itu di sana. Tidak ada satu hal-hal yang lain. Semua kita dalam keadaan bersukacita bersama dengan Bapa. Saya sebenarnya saya sabar-sabar dalam hati saya. Lebih baiklah Tuhan Yesus datang cepat ini. Bawalah. Begitu saya, cepatlah Tuhan datang. Begitu saja. Saya tidak tahu apa ditunggu lagi lama-lama di dunia ini. Saya tidak tahu apa cepatlah Tuhan mengatur semua. Cepatlah datang. Begitu saja. Saya kan, tapi masing-masing kita pikirlah. Mungkin belum ada selesai begini-begini. Itu terserah iman kita masing-masing. Yang penting di sini jangan tawar hati. Bangkitkan, aktifkan urapan yang sudah ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jangan patah harapan. Sebab harapan kita itu yang sudah Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan akan genapi. Kuatkan semangat, bersatu hati untuk mengerjakan visi Tuhan. Saya tengok Siripsan, dekat itu api goyang-goyang enggak ya? Mungkin ada malaikat tuh di dalam badan. Jadi bersukacita jemaat. Bisa kita gembira bersama-sama melakukan pekerjaan di rumah. Jangan abaikan itu membaca Alkitab dan berdoa, lakukan hukum Tuhan dan hidup kudus. Itu sangat penting. 4 ini jangan kamu tidak membuat. Saya juga membuat itu. Sebab inilah yang paling utama Tuhan tuntut. Baca Alkitab pertama, kedua berdoa, lakukan hukum Tuhan, jaga keputusan. 4 perkara ini jangan kasih pisah. Di mana-mana, kau di pasar, kau jogging, kau kerja, kau di rumah, jaga kekudusan. Jangan libatkan diri kepada orang lain. Itu satu perkara Tuhan cakap sama saya. Dia bilang, ambil bahagian kau sahaja, jangan ambil bahagian orang lain. Dia kasih disiplin. Sebab kita ini selalu ambil bahagian orang. Ngata-ngata orang gini-gini, itu bukan bagian kita. Bagian kita itu penyembah, kita itu pelaku, kita itu kudus, kita mengapa Tuhan. Itu bagian kita, itu posisi kita di surga. Kita bukan di sini sebenarnya. Itulah kita masuk gereja. Kenapa kita terima Tuhan Yesus? Itu juru selamat. Kita di sana, tapi kita menunggu waktu. Kita akan dibawa. Jadi itu sajalah. Mungkin banyak sudah kata-kata, tapi itu sebagai untuk kekuatan, penghiburan, dan mendapat sesuatu yang mungkin selama ini kami banyak diam, tapi sebanyak cakap sekarang. Saya pun tidak tahu, saya ikut saja cari Tuhan. Harap jemaat jangan bosan. Kita terima. Ada waktu kita akan berhenti bercakap. Saya sudah pun. Jadi ini macam kita mau pagi-pagi itu berkat. Mungkin ada bawa orang roti, ada daging ayam, macam-macam kau dicakap. Tapi itu umpama saja saya tidak bawa makanan itu. Itu hanya perumpamaan. Jadi macam-macam kita dengar itu satu inspirasi yang memberi kita dorongan. Maksud dia kepada Tuhan. Jadi jauh lagi perjalanan dalam pelayanan. Mari kuatkan hati, semangat, berkobar untuk melayani Tuhan. Oke, itu saja. Kemurahan Tuhan kepada kita, karena Dia mengasihi kita. Tapi sebenarnya kalau saya
Kalau kebenaran itu saya rasa tidak minta maaf. Pasal itu kan itu kebenaran. Tapi oleh karena Roh Kudus itu begitu rendah hati, ya maka boleh minta maaf kepada kita. Sepatutnya kita yang minta maaf sama Roh Kudus. Itu menunjukkan kerendahan hati. Tapi kita sekarang ini kan walaupun ada dosa tapi terasa tidak dosa. Nah itu sebenarnya Roh Kudus mengajar kita untuk merendahkan hati. Karena pas itu hari saya minta maaf karena saya mau maju. Dan bila saya berdoakan selalu itu dalam rumah itu, saya tidak boleh tembus. Walaupun 1 jam saya duduk, saya rasa jamnya 2 tidak sampai. Macam yang begitu saja. Dalam hati saya kalau tidak sampai, siapa yang tinggal doa saya? Saya tanya yang tinggal kan. Maka itu saya berdoa, saya minta Tuhan apa penyebabnya. Dan itulah yang Tuhan beritahu saya. Saya perlu minta maaf. Maka bila ada talapas itu, jemaat Tuhan, bila saya berdoa, saya berbau, saya acap haleluya, saya rasa Tuhan dia Tuhan. Nah itu baru saya dapat itu. Selepas itu, jadi kalau kamu ada rasa begitu, kamu carilah apa penyebab dia. Jemaat Tuhan. Tapi saya rasa sekarang ini ya, sejenak dia berehat selama 7 hari saja. 7 hari saja. 7 hari saja. Cuma dia kasih pulih tenaga dia. Nabi. 7 hari saja. Memberikan tenaga dia dan Roh Kudus sendiri yang mengajar dia. Kenapa dia boleh tahu semua itu? Roh Kudus mana ada di sekolah kita kan? Ada. Itu sendiri kita boleh tangkap. Roh Kudus sendiri yang mengajar dia bagaimana dia boleh mengatakan semuanya itu. Saya sendiri yang sudah mau tua sudah pun banyak yang sudah tidak tahu. Lagi saya banyak pengalaman jalan sini, jalan situ, banyak yang saya belajar. Ya jemaat Tuhan, saya kalau soal belajar banyak sudah saya belajar. Di balik 7 hari saya sudah belajar di sana. Saya pernah ada itu sijil pelajaran itu tentang ya pelayanan. Tapi tiada guna semua. Nah ini otomatis kan. Nah itu yang menunjukkan daya Roh Kudus. Nah cuma Tuhan kasih lihat dari 7 hari saja. Jadi 7 hari saja. Ya. Nah itu saya rasa sendiri 7 hari saja. Ya jemaat Tuhan. Karena kalau Tuhan yang sudah bekerja mana dia mau tinggal itu orang yang tidak boleh terima itu terpulang kepada dia. Ya, tidak takut. Saya sendiri jemaat Tuhan, kalau saya tidak rendah hati saya tidak dapat terima ini bandangnya. Saya buka hati saya itu waktu ini kan saya buka hati saya karena saya rasa ada sesuatu. Tapi kalau saya tidak buka, dia tidak masuk. Kamu tahu gaya saya kan? Itu hari saya pun waktu mau merontak tuh. Mana saya boleh bertobat sampai sekarang kalau saya tidak buka hati saya dan bukan itu dari Roh Kudus. Nah itu membuktikan dari Roh Kudus kalau saya boleh dipulihkan. Kalau bukan dari Roh Kudus, mana saya boleh dipulihkan? Kalau bukan dari Roh Kudus. Karena dari Roh Kudus itu saya dipulihkan. Nah jemaat Tuhan, apa yang saya rasa sekarang ini satu perkembangan yang luar biasa karena pas saya mau duduk di depan sudah. Saya tiba-tiba saya duduk itu. Karena pas saya pindah, macam saya tidak cukup, saya mau lagi. Saya tidak mau yang bukan maksud yang di belakang itu tiada. Ya, kamu paham itu kan? Ya. Maksudnya kalau itu air turun dari atas, yang duluan yang paling depan, karena aliran baru di belakang tinggal sisa-sisa. Minta maaf lah kalau. Ya, maka itu sebabnya saya di depan. Tapi kita Tuhan maklumkan kan di sini kita. Sebenarnya Tuhan pilih kita ini semua di sini. Karena bilang Tuhan gereja akan jadi besar. Jadi kita semua yang 100 orang di sini itu juga 100 orang akan menjadi pelayan. Sebab ada kan yang lebih baru lagi. Kenapa tidak mau? Ya, buka hati. Kan Tuhan itu tidak tahu bisa jiwa. Sebenarnya sekejap saja kalau ada. Cuma dia tunggu kita. Ya. Jadi itu sebabnya tadi pun saya tidak tahan sudah. Saya berdiri. Tuhan ada mau kasih saya sampaikan. Jadi saya tidak tahan. Kalau bilang dia mau berehat, itu saya tidak boleh itu. Dan Tuhan kenapa begini?
7 hari sini Tuhan. 7 hari dia pulihkan tenaga dia dan Roh Kudus akan mengajar dia. Ya. Saya hanya mau mengukuhkan sekali lagi. Saya mau ingin mengukuhkan sekali lagi. Karena ini bukan yang terakhir. Ini yang terakhir. Namun ini adalah pembuka alam yang level seterusnya. Sebentar dia bilang dia mendengar suara jemaat. Dia bilang kami tidak pernah berpikir begitu. Tidak pernah, satu pun tidak pernah. Tapi apa yang kami mau adalah itu apa? Macam jarum marak. Tidak boleh lari. Siap sedia. Terus semua senyum, saya nampak bahaya kalau macam saya akan hantam habis nih kan. Tapi ingat, jangan pernah mendukai Roh Kudus. Sebab saya tidak mau meninggikan diri siapa saya pun perlu dikuduskan juga. Sebab Yeshua yang bertakhta selama-lamanya. Mesti ingat, selama saya ingin memperbetulkan diri saya di hadapan Tuhan, kamu harus tetap semangat. Jangan pernah mundur 1 senti, 1 inci pun jangan pernah mundur. Harus kamu tembus ini. Sebab kenapa? Level yang seterusnya diberikan. Kamu tahu itu apa tuh? Itu adalah level untuk kamu tembus 1 alam. Kamu yang masuk nih kali. Kamu rasakan. Rasa. Kamu rasakan tuh. Kamu akan menembus alam. Kamu tahu apa itu alam? Alam peperangan. Masih saya. Pertama, itu adalah alam peperangan yang pertama kamu akan tebus. Kamu harus angkat ini. Ingat, seperti yang Pastor Jason cakapkan 7 hari dia bilang kan? Kenapa dia cakap 7 hari? Angkat kesempurnaan. Oh, siap sendiri. Saya rasa sudah. Ya, ada sudah. Bukan Terima kasih. Bukan sudah nak. Tidak tunggu 7 hari ini mulai sudah. Macam kalau saya bilang siapa yang mau, memang semua ini belum lagi. Saya harus Kumpul lagi, kumpul mau. Kasih bangun. sebab nih kali saya mau kamu sendiri merasa itu alam. Berarti dia ketika siap sedia. Saya kasih, dia bilang sih pas aja masih awal bang. Ada yang main telepon sampai jam 2 pagi. Ay jujur. Ada yang sampai jam 1 pagi juga main telepon, jujur. Tengok TikTok, Facebook, WhatsApp, apa lagi. Tapi kamu tidak pernah meluangkan masa itu untuk Tuhan. Padahal masa itulah dia sangat bekerja. Saat itulah dia bekerja. Ingat, yang harus tetap semangat. Kalau mau minta doa, kita ada doa pemimpin yang dipakai Tuhan. Wih, terus hujan loh. Oke, buka. Oke, terima kasih. Boleh. Adik. Kenapa? Tuhan kasih Tuhan cakap di atas saya. Kenapa? Dia mesti ganti, tidak boleh berhenti. Nah, dengan melalui dia itu, nah itulah alasan Tuhan kenapa ini tidak boleh tembus sampai ke yang besar. Karena semua bintik-bintik yang dalam alam roh dapat dihancurkan. Karena dia tahu berhasil.
maka kita mendapat tembus. Tapi itu sangat penting sekali. Sekali lagi, kalau kamu diberikan tentang kesalahan kamu dan memang kamu bersetan komen benar-benar lagi, hati-hatilah kamu. Ini kali saya sendiri yang akan bersuara teriak. Kalau sudah menitis air mata saya, mungkin kamu tidak akan bergerak lagi di kursi mati terus. Sekarang aku saya tahan saja, karena saya menimbang-nimbang itu orang. Alhamdulillah itu udah tahu itu, kenapa saya tahan. Yesus sudah kasih tahu saja. Siapa yang menyakiti hati kalau dia bilang, tiada ampun saya kurang. Nah itu saya tahan saja. Saya tuh kasihan. Itu saya tuh kasihan. Tapi karena Pak Tuhan kasih hidup sudah paling turun dia dalam anak saya. Boleh dikatakan sebenarnya anak saya ini malaikat. Iya, betul. Karena pada hidup sudah, karena sudah mah saja. Dan inilah peluang kita. Mari kita merendah hati. Saya selalu cakap rendah hati. Rendah hati ini walaupun kau ada kelebihan daripada orang lain, kau tidak boleh anggap yang kau saja yang boleh. Rendah hati. Karena rendah hati itu ciri-ciri anak Tuhan. Jadi lihat, belum pernah kita ibadah sampai begini pun tetap kita segar, tapi kita tidak mengantuk. Iya. Betul-betul sudah pokok 4 jam, 5 jam kita mau lagi kalau mau lagi. Itu namanya Roh Kudus sedang bekerja. Ingat kesaksian Andes bisa nih. Dia heran kenapa itu gereja berjam-jam pun dia rasa mau pulang, malah di gereja bodoh begitu. Apa itu Tuhan? Semua merasa bilang. Itu kesaksian Andes bisa nih. Kalau dia alami itu pada Roh, dibahas sendiri dia dapat. Setelah dia duduk dibahas. Di atas jurang, kita bisa sampai berapa lama tidak tergeletak di sana. Itu kawan dia kasih doa. Sana oleh dipakai Tuhan. Jadi memang setiap orang atau setiap gereja di mana Tuhan bekerja betul-betul, memang ada kelainan dia orang lihat, memang ada kelainan daripada yang lain. Tapi sepatutnya seperti itu, sebab kebenaran itu memang ada kelainan daripada yang tidak benar. Maka ingat, sama-sama kita bersikap dulu. Ya, apalagi saya ini sikit-sikit lapar ini ayah. Kalau pembukaan darah, mesti dibadak anak itu darah tidak boleh mengalir. Nah, sumbat nanti dah kau jenah, matilah kau. Nah, itulah begitu takut orang yang tidak percaya Tuhan sekarang. Di mana-mana di mana-mana kampung, di Dogonka, di Pitas Kasar, karena cakap begitu kalau tidak Tuhan Yesus, mesti mau kena takut mati. Kalau itu bilang itu bini saya, itu dokter bilang kasih bedah kepala saya, kasih potongan. Saya bilang bini saya, bagus juga kalau tidak setuju. Saya bilang kalau saya sadar waktu itu pun kalau dia suruh saya potong pun saya tidak mau, saya bilang. Biar saya mati dalam keadaan yang baik, saya tidak mau itu, saya bilang. Peduli. Nah, jadi memang itu. Tadi saya nampak itu begitu pun semua jemaat pun tidak senang sudah yang dengar di kedua berhenti. Tapi memang tidak boleh kalau Tuhan sudah kasih itu. Saya juga ini kan saya. Tidak boleh. Kalau itu orang sirosina semua yang macam nakal-nakal kamu lihat pun sedih semua. So, memang mau, tapi kelemahan sampai bersatu memang ada juga bah. Nah gitu, tapi ada kemauan mau. Ingat, yang boleh menerima itu, yang tidak boleh menerima itu hati-hati. Kalau Tuhan sudah teriak asal malang sebetulnya dalam gereja itu orang tidak boleh mengarahkan di kursi dia. Gereja tidak akan bertanggung jawab. Hati-hati itu selalu jangan lawan hamba Tuhan. Apapun dia atur ikut saja. Dengar dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.